Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu untuk diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Silakan berdoa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kalian tentu masih ingat ya, perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi. Ya, konduksi memerlukan zat perantara untuk perpindahan panasnya. Zat perantara tersebut ada konduktor dan isolator. Dalam perpindahan panas secara konduksi, kita membutuhkan bahan-bahan konduktor dan isolator. Apakah bahan-bahan itu? Kita bahas untuk pertama, konduktor. Tentu kalian sudah pernah dengar, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan panas seperti logam maupun kaca. Banyak sekali alat-alat rumah tangga di rumah kalian menggunakan logam atau kaca untuk memasak. Aluminium termasuk jenis logam penghantar panas yang paling cocok, seperti untuk penggorengan, wajan, teko, dan lain-lain. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya kenapa alat-alat rumah tangga banyak sekali yang menggunakan logam ataupun aluminium, karena untuk memudahkan dalam proses memasak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Macam-macam isolator seperti kayu, plastik, kain, styrofoam, ebonit, maupun karet. Mungkin kalian juga suka melihat ya, di rumah kalian ada bahan-bahan isolator dan juga alat rumah tangga itu juga ada yang menggunakan bahan isolator. Berikut contoh benda isolator di sekitar kita. Ada keranjang plastik cucian, ada kayu, ada benang wol, ada kertas, ada gelas keramik, gelas kaca, itu juga termasuk benda isolator. Selain konduktor dan isolator, juga ada semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator, yang sedikit dapat menghantarkan panas. Bahan semikonduktor sering digunakan dalam bidang elektronik, seperti silikon, germanium. Biasanya terdapat di perangkat-perangkat di dalam komputer atau laptop, handphone, itu termasuk barang semikonduktor. Perhatikan mind mapping pada layar. Di sini, Ibu mencoba menjelaskan dan meringkas tentang perbedaan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Tentunya di rumah kalian banyak sekali bahan konduktor dan isolator, seperti setrikaan, teflon atau wajan, solder, dan termos. Yuk, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 139. Di situ ada mind mapping tentang bahan konduktor dan isolator. Kalian bisa salin bagian tersebut ke dalam buku tulis kalian, dan kita akan membahas sama-sama. Sudah dibuat bagannya? Silakan kalian salin untuk jawabannya ke dalam buku tulis kalian. Bagaimana? Sudah selesai untuk menyalinnya?
Kita lanjut ke tugas pertama. Kalian kerjakan halaman 141 sampai 143. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti jika sudah selesai silakan dikumpulkan dengan WhatsApp ke Bu Guru. Untuk pembahasan jawabannya nanti akan Ibu share di classroom. Anak-anak, kalian pasti sudah pernah melihat termos. Ya, termos untuk menyimpan air panas. Biasanya ibu kalian pasti memiliki termos di dapur. Apakah kalian tahu sejarah tentang termos? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah termos. Termos diciptakan pertama kali pada tahun 1902 oleh James Dewar. Termos mempunyai dinding rangkap dua dengan ruang hampa di antara kedua dinding tersebut. Ruang hampa pada termos berfungsi untuk menghalangi terjadinya perpindahan panas. Kalian dapat perhatikan bagian-bagian termos pada gambar di layar. Baik, di sini akan Ibu jelaskan fungsi dari bagian-bagian pada termos. Ada tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca. Masing-masing bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya ya. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor ataupun isolator. Benda apakah itu? Di sini disebutkan ada selimut dan panci. Selain selimut dan panci, pasti kalian juga pernah melihat penggunaan benda lain yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan halaman 150 di buku paket kalian. Ya, ada bagan kembali ya, ada mind mapping. Kita akan bahas. Sebelumnya kalian silahkan membuat bagan tersebut di buku tulis kalian. Jika sudah kalian membuat bagannya, silahkan kalian tulis pembahasan halaman 150. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Semoga dengan cara seperti ini memudahkan kalian untuk memahami ya. Sudah selesai kalian menulisnya? Kita lanjut tugas yang kedua. Kalian buka halaman 151 buku tema kalian. Sudah dibuka? Baik, jika kalian sudah selesai, tugas kalian bisa langsung dikirimkan ke WhatsApp Bu Guru. Kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Jika kalian perhatikan pada gambar ini, a picture is worth 1,000 words, yang artinya sebuah gambar yang bermakna atau bernilai dari 1000 kata. Ya, kita akan membahas tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Biasanya, gambar bercerita ini berfungsi menjelaskan alur atau isi cerita, untuk menarik perhatian, menjelaskan isi pesan, menambah nilai keindahan, atau memperjelas pembaca untuk mengerti pesan yang akan disampaikan. Bentuk-bentuk gambar cerita biasanya seperti komik, cover buku atau majalah, cerita bergambar, cerpen, buku cerita, buku pelajaran, poster, dan brosur. Gambar cerita sering juga disebut dengan gambar ilustrasi karena banyak menggunakan objek-objek seperti
manusia, orang, hewan, atau tumbuhan. Jika kalian perhatikan pada halaman 153 buku paket kalian, di situ ada contoh gambar cerita. Jika kalian perhatikan di 3 gambar cerita tersebut, gambar yang pertama buku pelajaran siswa, gambar kedua majalah, gambar ketiga poster. Apakah kalian tahu makna dari gambar cerita tersebut? Kita coba untuk membahas ketiga gambar cerita tersebut. Pada gambar yang pertama menceritakan seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya. Pada gambar kedua menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar. Dan gambar ketiga menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Baik, cerita bergambar tersebut memberikan kita informasi dan memperjelas sebagai pembaca. Baik, sekian. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.